sama settingnya. Abisnya ini Oh, baru. ya nggak apa-apa sih, lucu juga. Yuk Kenza, Udah yuk. keluar. Udah, Oh, iya. udah. Oke. Jadi Soalnya lumayan. eh, kita mau menggunakan teorema Apit untuk menentukan limit dari barisan berikut. Yes. Jadi ini jawabnya. Sebentar. Definisi teorema Apit dulu. Barisan X disebut Xn, barisan Y, Yn, barisan Zn adalah barisan bilangan real. Sehingga menurut teorema Apit, Xn lebih besar sama dengan Yn, lebih besar sama dengan Zn, itu semua N termasuk bilangan asli, dan bahwa lim Xn sama dengan lim Zn, maka Y sama dengan Yn convergent, dan lim Xn sama dengan lim Yn sama dengan lim Zn. Good. Misalkan Yn adalah yang ditanyain. Yes. Sama soal akan ditentukan barisan X dan barisan Z. Yes. Xn lebih besar sama dengan barisan Yn, yaitu yang ditanyain soal, lebih kecil sama dengan Zn, dan lim Xn sama dengan lim Zn. Kita pilih Xn sama dengan Kenza, 1. sedikit dari saya, menurut saya mendingan ini kan kamu tulis ya, akan ditunjukkan X sama dengan ini dan Z sama dengan ini, sehingga ini sama dengan ini, dan limit, menurut saya jangan pakai dan limit Xn sama dengan limit Zn itu kan akibat dari teorema Apitnya. Jadi sebenarnya kamu sebenarnya hanya menunjukkan bahwa X sama dengan Xn, Z sama dengan ini, sehingga Xn kurang dari ini, kurang dari Zn, cukup sampai sana. Bahwa nanti limit Xn sama dengan Zn itu berdasarkan teorema Apit. Jadi bukan itu yang mau kamu tentukan. Jadi kamu cuma mau menentukan X dan Z kan? Kamu bukan membuktikan limit Xn sama dengan limit Zn kan? Ya, intinya nanti kamu membuktikan limit X dan Zn. Tapi kan sebenarnya yang sekarang kamu lakukan adalah kamu mau menentukan Xn dan Zn kan? Iya. Ya, oke. Jadi nggak usah pakai dan limit Xn sama dengan Zn. Nggak perlu. Nggak perlu. Aja ya? Nggak perlu. Tolong dihapus aja itunya. Atau kalau kamu mau, ya paling dengan limit Xn dan Zn-nya ada. Kalau nggak ada, ya cilaka dong. Jadi itu nggak usah. Oke, pilih Xn-nya sama dengan 1. 1 dengan 1 per 1 N kuadrat. Iya, 1 sama dengan 1 angka 1 per N kuadrat, jadi kecil sama dengan N pangkat 1 per N kuadrat, lebih kecil Kenapa sama lebih dengan kecil sama dengan N pangkat 1 per N kuadrat? habisnya kan N tuh bilangan asli Ya. kan 1 sampai bilangan seterusnya gitu. Oh, boleh saya tanya gini, Kenza. Kalau saya punya A pangkat 1 per N kuadrat, sorry, A lebih kecil dari B. Apakah A pangkat 1 per N kuadrat lebih kecil sama dengan B pangkat 1 per N kuadrat? Pertanyaan saya. Masa boleh diulang? Kalau saya punya A lebih kecil atau sama dengan B? Ya. Apakah berlaku A pangkat 1 per N kuadrat lebih kecil sama dengan B pangkat 1 per N kuadrat? Enggak juga ya, habisnya tergantung. Kapan dia berlaku? Gimana ya? Kapan berlaku? Bingung. Ya, terus kenapa kamu bisa menyimpulkan 1 per 1 pangkat N kuadrat lebih kecil sama dengan N pangkat N per N kuadrat? Secara umum enggak dong berarti. Dari Junai sih. Oh, jangan. Nanti kamu bisa, wah kamu bisa dibabat orang kamu ngomong kayak gitu. Nah, ingat, 1 per N kuadrat itu fungsi apa sih, Kenza? Fungsi akar bukan ya? Iya. Fungsi akar ya? Akar ini akar pangkat N kuadrat dengan akar pangkat N kuadrat kan? Ini jadi saya bicara tentang fungsi akar pangkat N kuadrat ya, Kenza ya? Iya.
Oke, pertanyaan saya, kalau misalkan akar pangkat n kuadratnya terdefinisi dengan baik, artinya ya akar pangkat n kuadrat kan nggak boleh kalau n kuadratnya kalau genap kan nggak boleh lebih kecil. Di dalamnya itu harus lebih besar sama dengan 0. Kalau n kuadratnya genap. Kalau ganjil sih boleh boleh aja. Kamu sudah tahu itu ya. Akar pangkat itu kalau akar pangkat genap cuman bagus ada domainnya. Kalau apa? Domainnya harus yang lebih besar atau sama dengan 0. Kalau lebih kecil dari 0 nggak bisa karena nanti keluar apa? Akar min 1. Kamu nggak ngerti lah. Itu ya. Jadi kalau akarnya genap, n kuadratnya genap, dia terdefinisi kalau hanya untuk dia positif, tapi lepas dari itu semua, misalkan dia ini terdefinisi. Pangkat seper n kuadrat itu terdefinisi. Grafiknya seperti apa, Kenza? Bisa dibayangkan nggak? Akar dari n kuadrat. Akar dari n aja gitu. Akar dari n. N-nya ganjil, n-nya genap. Gambarnya seperti apa? Hanya ganjil naik. Akar pangkat n, akar pangkat 2 dari n, sama akar pangkat 3 dari n. Gambarnya apa? Oh, Bagus sekali. Tadi apa kamu ngomong? naik. Ya, monoton naik. Ya, monoton Artinya naik. kalau saya ambil dua titik A dan B, A dan B, A kurang dari B, maka ketinggian yang lebih tinggi yang mana? A atau B? A kiri, B Oh, kanan, maka yang lebih tinggi harus yang mana? Ini fungsi naik. menurut saya B sih. Kok Kak, menurut kamu B yakin apa ini fungsi naik ya udah pasti ya tuh Kenza. Karena dia fungsi naik ya pasti kalau A kurang dari B maka FA-nya kurang dari FB. Jadi dalam hal ini 1/1 n kuadrat lebih kecil sama dengan 1/1 n pangkat seper n kuadrat. Ya karena kan dia monoton naik fungsinya akar itu ya. Jadi saya dapatkan seperti itu. Oke, boleh dilanjut Kenza sedikit lagi? Oh, jadi yang di atas ini yang satu sama dengan ini benar, Pak? Yang mana? Yang ini nih, yang satu per yang saya blok ini. Aduh, kalau di blok gitu kan saya nggak kelihatan. Jangan di blok. Yang satu sama dengan satu, salah. Satu sama dengan satu pangkat seper n Itu kuadrat. betul. Terus yang lebih kecilnya gimana? Lebih kecil sama dengan? Betul nggak? Betul. Kenapa? Soalnya kan satu termasuk n juga bilangan asli. Iya, maksud saya kenapa lebih kecil? Oh, soalnya kan n tuh mencakup sebuah bilangan asli selain satu. Satu. Itu mah hubungan satu dengan n ya. Itu mah hubungan satu dengan n-nya. Pertanyaan saya 1/1 n kuadrat, kenapa lebih kecil daripada n dipangkatkan 1/n kuadrat? Kalau n-nya nggak satu. Uh, Karena Kalau mis tadi yang saya omongin, yang tadi ya yang pakai apa sih grafik ya yang monoton naik. ya karena kan pangkat seper n kuadrat itu apa? Pangkat seper n kuadrat itu monoton naik gitu kira-kira ya. Tapi sebenarnya kan ya nggak kamu nggak usah nulis lah. Pokoknya setidaknya dalam pikiran kamu tahu bahwa itu betul. Itu nggak usah dibuktikan lagi lah kalau yang itu. Ya, Tapi makasih kamu Pak. harus yakin bahwa tulisan kamu itu betul. Oke Itu oke. saja permintaan saya. Iya Ya. ya. Jangan sampai kamu nulis tapi kamu nggak yakin apa yang kamu tulis. Wah cilaka. Apalagi kamu orang matematika. Cilaka. Iya. Ya. Jadi saya punya nanti apa? Itu lebih kecil dari itu. Limit xn-nya sama dengan limit barisan 1. Oke. Terus, Dengan satu. Kendra? Hmm. Eh, karena lim xn sama dengan satu, maka Ya. akan dikali lim zn sama dengan satu. Nah, tolong Kenza ini. Karena limit ini, maka akan dicari. Menurut kamu bagus nggak ya? Kamu ngomong kayak gitu. Hmm, kurang. Ya kurang dong. Seharusnya apa? Kurang tapi nggak tahu yang lebih bagus itu gimana. Enggak, soalnya gini, Kenza. Karena ini, maka ini. Artinya maka itu ada hubungannya dengan limit xn. Apakah pencarian limit zn itu karena limit xn sama dengan 1? Enggak kan? Oh, Jadi kamu jangan iya. ngomong kayak gitu. Dalam bahasa Indonesianya nggak masuk. Nggak apa ya?
nggak nyambung gitu dalam bahasa Indonesianya. Kalau menurut saya, jadi limit xn sama dengan 1, titik. Sekarang pilih Zn sama dengan ini. Ternyata Zn juga barisannya konvergen ke 1, sama dengan 1. Jadi, saya punya Xn-nya konvergen ke 1, Zn-nya konvergen ke 1, Xn lebih kecil sama dengan Yn, lebih kecil sama dengan Zn untuk setiap N, akibatnya limit Xn sama dengan limit Zn sama dengan 1. Gitu maksud saya, Kenza. Ya. Jadi limit Xn sama dengan 1. Ini jangan maka akan dicari, nggak ada hubungannya. Kalau mau, jadi limit Xn sama dengan 1, titik. Akan dicari Zn gitu. Jangan maka. Kalau maka itu seolah-olah apa hubungannya sama karena. Nanti orang akan bertanya-tanya, secara bahasa Indonesia itu kurang ini ya. Akan dicari limit Zn, apa kamu mau mencari Zn? Mencari Zn apa mencari limit Zn sama dengan 1? Apa yang mau kamu cari? Limitnya. Mencari limitnya? Iya. Masa sih? Kamu mau mencari Zn, bukan ini teh? Mau mencari barisannya? Nanti dibuktikan bahwa limit barisannya sama dengan 1, bukannya gitu, Kenza? Iya kan? Iya. Jadi kalau menurut saya, tolong diperbaiki sedikit aja Kenza, tolong ditulis. Akan dicari, kalau kamu pengen lengkap ya, kalau kamu pengen lengkap ditulisnya gini. Akan dicari barisan Zn sehingga limit Zn sama dengan 1, kalau kamu mau lengkap. Akan dicari barisan Zn. Oke, biasanya kita tidak menulis seperti itu, nulis dalam tanda kurung Zn tertib notasi, Zn unsur atau Zn barisan yang kamu ngomong. Kalau Zn ini, kamu menulis Zn ini saya pandang sebagai unsur. Kalau kamu mau ngomong barisan, kamu tulis barisan dalam kurung Zn. Oh iya. Jadi akan dicari barisan Zn. Akan dicari barisan Zn. Kenapa ini? Aduh. Barisan Zn. Ini kayaknya di OneNote saya agak kesulitan ini deh. Ya, oke. Sama, saya juga dulu kesulitan. Oh, ini pakai Mac, hebat. Makanya Mbak itu Pak, saya baru punya, makanya nggak ngerti cara makainya. Oh iya, oke. Selalu ada pertama untuk setiap segala sesuatu. Akan dicari, oke, itu diganti. Sehingga limit ini sama dengan 1. Sebenarnya paling bagus Mak Kenza dari depan ditulisnya. Akan ditentukan X dan Z, X besar dan Z besar, ini yang kamu tulis di atas tuh, sehingga Xn lebih kecil ini untuk setiap N bilangan asli, akan ditentukan ini sehingga X ini dan limit Xn sama dengan limit Zn sama dengan 1. Sebenarnya kalau kamu pengen lengkap ya. Kalau kamu pengen lengkap. Jadi yang di atasnya itu kamu tulis akan ditentukan X besar dan Z besar sehingga Xn-nya itu lebih kecil sama dengan ini, lebih kecil sama dengan Zn untuk setiap N anggota N dan limit barisan Xn sama dengan limit barisan Zn sama dengan 1. Jadi kira-kira gitulah. Kalau kamu pengen lengkap ya. Jadi udah nggak usah kamu tulis lagi akan dicari barisan di bawahnya. Tapi kalau kamu mau, ya bolehlah. Sebenarnya untuk penunjuk aja kan. Pilih Xn sama dengan 1. Oke. Ini, oke. Pilih Zn sama dengan ini. Oke. Ini sama dengan ini. Oke. Jadi saya punya N faktorial. Lebih kecil dari N pangkat N seper N kuadrat. Loh, kok N pangkat N pangkat seper N pangkat N dipangkatkan seper N kuadrat sama dengan N pangkat sama dengan N pangkat seper N ya. Oke. Dikalikan ya. Oke. Wah, kamu membuktikan limit N pangkat seper N sama dengan 1? Waduh, mantap, Itu Junaidi Kak. Hah? Junaidi yang ngebuktiin. Oh, Junaidi. Terima kasih, Junaidi. Terima kasih. Tapi nanti ke depan mah kita sudah anggap ya N pangkat seper N sama dengan 1.
Kamu tahu nggak sih kenapa n pangkat 1 per n sama dengan 1 untuk n menuju tak hingga, Kenza? Juna, kamu tahu nggak n pangkat 1 per n kenapa barisan ini akan menuju 1? Dari bukti klaimnya di sini. Bisa bisa lihat, oke ya. Wah, kamu bener-bener analisis. Kamu mau masuk analisis nanti ya? Maksudnya anak aktuaria. Oh iya, oke. Ya oke. Ada ide nggak kenapa kira-kira n pangkat 1 per n itu 91 untuk n menuju tak hingga? Ide? Dari grafiknya mungkin? Sebentar. Kamu pernah gambar nggak ya? Eh, sesuatu pangkat 1 per n. N-nya menuju tak hingga. Gambarnya kira-kira kayak apa? Pernah lihat nggak? Pernah tapi udah sama-sama lupa. Hah? Pernah tapi sama-sama lupa. Sebentar lagi. Sama-sama Resa. Ya sama-sama lupa. Rita itu siapa? Sorry. Lupa. Rita lupa itu siapa? Oh, maksudnya tuh pernah ngelihat grafik kayak gitu, tapi sama-sama lupa. Makanya lagi dibayangin lagi. Oh, oke. Kamu ini aja bayangin akar kuadrat tahu ya? Dia melewati 1,1 kan? Iya. Kalau akar pangkat 3 kayak apa? Bedanya apa akar pangkat 2 sama akar pangkat 3? Tetap melewati 1,1. Tapi nanti di 1,1 itu dia gimana? Yang lebih tinggi itu nanti yang lebih miring itu akar N atau akar pangkat 3 dari N yang lebih miring? Menurut saya akar. Hah? Iya. Akar N lebih miring. Jadi nanti N yang makin tambah itu dia makin apa? Makin gak miring. Akhirnya untuk N menuju tak hingga dia seolah-olah jadi konstan 1. Oh, iya. Atau gini. Kenza, kamu punya kalkulator tukang sayur nggak? Ada, tapi nggak tahu di mana. Oh, oke. Dulu waktu saya masih SD, saya sering main-mainan gini. Kamu ambil bilangan misalkan 1 juta, udah gitu kamu tekan akar, terus akar. Kamu tahu nggak angka terakhirnya dia akan menunjukkan angka berapa? Akar, udah gitu diakarin lagi, akar lagi. Misalkan saya ambil 1 juta gitu. Saya terus ketik akar. Menurut kamu nanti terakhirnya itu dia akan menjadi angka berapa? 1. Akan jadi angka 1. Kamu udah pernah main? Enggak. Belum pernah. Ya, nanti setelah ini kamu coba cari kalkulator tukang sayur, ketik angka 1000 atau 1 juta, terus kamu klik akar terus aja. Lihat, nanti terakhirnya di angka 1. Iya, Ya, kira-kira gambarannya seperti itulah. Jadi, nanti pembuktian secara ininya, terima kasih Juna. Terima kasih ya, pembuktian limit N pangkat 1 per N-nya sama dengan 1. Terima kasih. Sekarang kita anggap limit N pangkat 1 per N-nya sama dengan 1 dah. Sudah kita anggap N-nya sama dengan 1 per N sama dengan 1. Kalau saya sudah anggap limit N pangkat 1 per N barisan ini sama dengan 1, jadi gimana Kenza? Klaimnya ini saya anggap terbukti. Terus gimana? Saya sudah melihat bahwa di atas klaim itu sudah oke. Terus gimana, Kenza? Jadi terbukti bahwa Gimana terbuktinya? Cara ngomong terbuktinya gimana? yang di kalimat ini kan jadi terbukti bahwa X sama dengan XM sama dengan 1. Dan Menurut saya kurang bagus ya. Kurang bagus. Jadi, karena ada X itu dan Z sama dengan itu, sehingga itu untuk setiap XN kurang dari ini, kurang dari ZN untuk setiap N anggota N, dan limit XN dari ZN sama dengan 1, maka limit dari N faktorial pangkat 1 per N kuadrat itu sama dengan 1. Ya, Kenza ya? jadi ya, Karena karena ada ada itu, X dan sehingga sehingga belakangnya tolong ditulis untuk setiap N bilangan asli, di belakang ZN untuk setiap N bilangan asli, XN kurang sama dengan, bukan, XN kurang sama dengan N faktorial, bukan yang itu, yang kanannya, bukan yang itu, yang kanan. Susah juga ya ngomong gini ya, tapi whiteboardnya katanya rada nge-lag. Nah, itu di sana, untuk setiap N bilangan asli,
N bilangan asli, dan limit Xn ini, maka, titik, ganti koma, maka, limit ini, yang tengahnya ini, tolong, barisan ini tinggal di copy aja. Itu yang tengah-tengah antara Xn dan Zn. Ini barisan sebelumnya, ya oke, itu ya. Oh ini ya? Iya, ini. Bukan, yang tengahnya aja. Kan kamu pakai teorema api. Nah, itunya aja. Nah, itu. Maka itu sama dengan waduh, nggak kelihatan nih. Sama dengan 1. Oh iya. Ya, oke ya. Nah, Kenza, mungkin menurut saya tertib notasi yang kamu lihat yang sehingga, setelah kata sehingga. Yang tadi kamu barusan tulis, ada kata sehingga, lihat. Nah, XN lebih kecil sama dengan tertib notasi, ini notasi untuk barisan. Jadi, kurung depan dan kurung akhirnya tolong dibuang. Ya, supaya kita tertib notasi lah. Kita kan lagi ngomongin unsur di sini kan, bukan lagi ngomongin barisan. Jadi nanti kurung yang paling luarnya nanti harus dibuang. Karena ini bukan ngomongin barisan. Ya boleh-boleh aja. Nah, yang itu betul. Nah, yang bawahnya itu betul karena limit dari barisan sama dengan 1. Nah, yang atasnya jangan pakai kurung. Kecuali yang kamu maksudkan itu sebenarnya bukan barisan, cuman gagayaan aja dikasih kurung. Biar lucu gitu ya. Ya nggak apa-apa. Oke ya, Kenza ya. Ada yang mau ditambahkan? Juna mau ditambahkan? Waduh, terima kasih Juna ya. Ini sudah lengkap bawahnya ya, menunjukkan limit N pangkat super N. Ini di buku tapi ada kan ya Juna ya? Iya Pak, sama PR kemarin tinggal kopas doang. Oh, terima kasih Juna. Terima kasih untuk kejujuran. Kamu jangan ngomongnya gitu dong. Jadi saya terkagum-kagum. Wah,